حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Al-Quran Surah Al-Falaq secara khusus menyadarkan, mengingatkan kepada manusia atau kita semua bahwa diri kita atau manusia itu sangat-sangat lemah, baik secara fisik maupun secara mental. Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umatnya, yaitu kita semua nih sebagai manusia, sebagai umat Islam, agar selalu dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai waktu subuh dari segala macam kejahatan makhluknya. Makhluk Allah itu meliputi manusia, jin, setan, dan semua makhluk Allah yang bersifat atau yang berlaku buruk atau yang tidak baik. Subuh, waktu subuh merupakan permulaan kegiatan manusia yang dapat menghasilkan keberkahan atau sebaliknya. Semua berawal dari niat. Semua berawal dari niat. Dimulai dari niat yang baik, baru berangkat mencari rezeki, insya Allah akan berkah. Mencari ilmu, diawali dengan niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dalam perjalanan mencari rezeki atau mencari ilmu, setan tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya mempengaruhi dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Dengan demikian, manusia harus senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan jahat dan perbuatan zalim yang akan dilakukan oleh bangsa jin yang mau melakukan kejahatan ataupun setan yang melakukan keburukan kepada kita sebagai manusia yang solih dan solihah. Setan selalu berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan umat dengan iming-iming kehidupan dunia yang baik, tapi itu sifatnya sangat-sangat singkat dan sesaat. Dengan upaya meraih kekayaan, seseorang tidak lagi memperdulikan kehidupan saudaranya sehingga muncullah fitnah dan pemutusan silaturahmi. Nah, rasa dengki selain akan menghalangi seseorang mendapatkan sukses, juga dapat merusak diri pendengki, baik fisik maupun hatinya. Semakin besar kedengkian,
yang bersemayam dalam hati seseorang, semakin parah dan tersiksa ia selama hidupnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, baik saat mau tidur ataupun saat melakukan aktivitas lainnya. Hal ini karena setan akan terus berusaha untuk mencari teman di neraka nanti di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat setan diusir dari surga. Nah, dulu setan, para iblis atau iblis dan anak-anak buahnya dari bangsa setan itu dulu pernah meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam permohonan di mana permohonannya itu dia akan selalu menggoda, menjerumuskan manusia sampai hari akhir, hari kiamat tiba nanti. Supaya apa? Supaya manusia yang bisa dijerumuskan oleh setan itu nanti di akhirat menjadi teman setan di neraka. Anak-anakku yang solih dan solihah, untuk penerapan pemahaman surah Al-Falaq ayat 1 dan sampai 5 adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan setan dan segala yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, merupakan pembuktian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatu kepada umatnya atau kepada hambanya, kepada makhluknya, semua makhluknya Allah yang memberikan semuanya. Allah Subhanahu wa taala juga yang menciptakan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, Allah mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur semua makhluknya, semua yang ada di atas atau di dalam dunia ini. Baik mengatur kehidupan manusia, berupa rezeki manusia, maupun segala aktivitas dan perbuatan manusia. Oleh sebab itu, sebaiknya manusia kita ini dalam melakukan aktivitasnya, dalam melakukan pekerjaannya, tidak boleh lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu mendapatkan ridhonya, yakni ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridha Allah, dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia akan terhindar dari perbuatan yang keji, yang buruk, perbuatan yang bisa menyeret manusia, perbuatan yang bisa membawa manusia pada perbuatan yang tidak baik, yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Al-Falaq mempunyai arti waktu subuh. Surah Al-Falaq merupakan surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Makkah, atau surah ini diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dengan jumlah
5 ayat. Surah ini menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi manusia, dan manusia harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejelekan dan keburukan yang digerakkan oleh syaitan. Kita pun harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kedengkian, sifat hasad atau hasud yang muncul dari tiap-tiap manusia yang digerakkan oleh syaitan. Perlindungan dapat kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bangun tidur atau di waktu subuh, itu pada khususnya. Dan secara umum kita dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal atau paling tidak di waktu pagi dan waktu petang. Kita membaca Al-Ma'thurat pagi dan Al-Ma'thurat petang, ba'da subuh dan ba'da asar. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya, Ya li jita bil haqqi Rasulal Hidayah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati samanya, denganmu ya Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.